Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita hidup bukan berdasarkan kekuatan kita semata-mata, tetapi ada kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga apa yang kita tidak sanggup secara lahiriah, namun Kristus, Dia sanggup menolong kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara bisa membedakan antara kerajaan Allah atau kerajaan sorga dengan sorga? Saudara, ada kalanya kita sebagai orang percaya memakai kedua terminologi ini sebagai terminologi yang sinonim. Namun saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka ternyata memang kedua terminologi ini adalah terminologi yang tidak sinonim. Kita sebagai orang percaya, satu kali nanti kita pasti masuk ke sorga. Tapi sekarang kita belum di sorga, kita masih di dunia. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini hidup di dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yaitu kita sebagai orang percaya. Apa artinya kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Yaitu kita orang percaya, kita hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, yaitu kuasa rohani. Dan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Disitulah saudara-saudara Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, dikatakan di ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, masa anugerah ini, sejak Yesus datang pertama kali sampai hari ini, kita berada di masa anugerah. Dan masa anugerah ini adalah masa kerajaan Allah, di mana kuasa rohani dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus sangat nyata di dalam memenangkan jiwa-jiwa yang binasa. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 26. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu pun dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pelayanan Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang Yahudi sangat sinis terhadap Tuhan Yesus maupun terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan khususnya dalam peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan,
Kesinisan mereka itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Karena mereka mengatakan Tuhan Yesus ketika mengusir setan di dalam diri orang yang bisu karena setan, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu adalah penghulu setan. Saudara, bukankah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan ketika seseorang tahu bahwa itu adalah kuasa Allah yang bekerja, lalu dia menuduh itu kuasa setan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu hal yang harus kita waspadai adalah ketika kita tidak tunduk kepada kebenaran, maka kita akan berbuat seperti orang-orang Yahudi ini. Berbuat sesuatu yang sangat mengerikan dengan menuduh Allah sebagai setan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa saat ini kita sedang berada di dalam masa kerajaan Allah yang nyata dari kuasa Roh Kudus yang terus bekerja. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan yang pertama kali itu adalah bersama-sama dengan datangnya kerajaan Allah itu. Karena Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya hidup di dalam masa kerajaan Allah ini. Saudara, masa kerajaan Allah ini adalah masa di mana kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus itu nyata dalam perkara rohani. Ketika saudara melihat ada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, mengalami dilahirkan kembali, mengalami perubahan hidup, saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan yang disampaikan di 1 Korintus oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar perkataan. Perkataan-perkataan manis, janji-janji yang manis, tidak. Tetapi kerajaan Allah itu nyata dalam kuasa Allah yang bekerja. Saudara, itulah Injil Yesus Kristus. Saudara, Injil Yesus Kristus bukan sekedar perkataan-perkataan manis, janji-janji. Tetapi di dalamnya, saudara, ada kuasa Allah yang bekerja. Dan semua itu terjadi karena Kristus telah menunaikan misi penebusan di atas kayu salib. Disitulah saudara-saudara sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kuasa daripada Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita pun bisa melayani. Kita pun bisa menjadi berkat bagi orang, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kuasa rohani daripada Yesus Kristus. Sehingga saudara, ketika kita memberitakan Injil, saudara bukan dengan kekuatan hikmat manusia, tapi kita dengan keyakinan bahwa Injil itulah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan Tuhan memakai, dan kuasa Kristus nyata ketika orang-orang percaya memberitakan Injil. Dan sebagai orang percaya, kita berada di dalam kerajaan Allah ini, di masa kini. Kita pun mengalami kuasa Allah yang mentransformasi hidup kita. Sehingga saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Kita pun Tuhan sanggup mengubahnya. Semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, janganlah kita senantiasa mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita harus sadari, kita sedang hidup dalam kerajaan Allah, di mana kuasa Allah dalam Kristus nyata di dalam diri orang percaya. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup dekat dengan Dia. Dan mari kita alami betapa dahsyatnya kuasa Yesus Kristus melalui Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, baik dalam kehidupannya pribadi maupun dalam pelayanannya bagi orang lain. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita ini sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Marilah kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya,
Ketika engkau dan saya percaya, maka engkau dan saya dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang kudus di mata Tuhan. Dan saudara, sebagai orang-orang kudus, kita tidak boleh menjadi orang yang sembrono, yang tidak menghargai akan karya Kristus yang membasuh kita, menyucikan kita. Di mana kita hidup dengan sembarangan. Tetapi marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus, maka Tuhan inginkan adalah supaya kita hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa. Kita orang-orang percaya telah dilepaskan daripada jerat dan kuasa si setan atau si iblis. Dan oleh karena itu saudara, janganlah kita menganggap remeh apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Janganlah kita bermain-main lagi dengan kuasa-kuasa si jahat. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa si jahat itu dia akan berusaha kembali lagi untuk menjerat kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita selalu hidup di dalam Yesus Kristus. Dan kuasa si jahat tidak sanggup untuk menjamah kita. Tetapi saudara, jika engkau dan saya bermain-main dengan kuasa jahat, engkau sendiri akan terperosok ke dalamnya. Dan Tuhan sudah kasih peringatan, jangan sekali-sekali engkau bermain-main dengan kuasa si jahat. Engkau sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Jangan membiarkan roh jahat kembali untuk mencengkram engkau. Engkau dan saya adalah milik Tuhan. Dan saudara, si jahat begitu pintar. Dia menawarkan kita dengan segala macam kemewahan, materi dan sebagainya. Kita harus sangat waspada dengan hal-hal seperti itu. Meskipun materi tidak dalam konotasi dosa. Tetapi ketika engkau mencintainya, engkau akan terperangkap dengan tipu muslihat daripada iblis. Sehingga engkau tidak fokus hidupmu kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam Kristus dalam hidupmu. Saudara, kita hidup di dalam kerajaan Allah sebagai orang percaya. Mari kita sadari, hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam kasih dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita alami itu dan kita lihat betapa ajaib Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Satu kali kami sebagai orang percaya kami akan masuk ke dalam sorga. Dan sekarang kami belum masuk ke sorga, kami masih di dunia. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan. Sebagai orang percaya kami sudah ada di dalam kerajaan Allah itu. Dan kami mengalami kuasa kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong kami. Supaya kami ketika kami tahu akan hal ini, kami sungguh-sungguh hidup dengan dekat dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Roh Kudus mentransformasi hidup kami, bahkan Roh Kudus memakai kami dalam pelayanan kami dengan kuasa Yesus Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain, secara khusus berkat kabar baik, sehingga orang-orang yang mendengar Injil di dalam anugerah Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.